Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan total uang tunai hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1,022 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan dana tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026. Kejaksaan Agung menyerahkan total uang tunai hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1,22 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan dana jumbo tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026 yang berlangsung secara terbuka pada 18 hingga 21 Mei 2026. Data digital Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menunjukkan tingkat keterjualan barang rampasan pada acara tersebut sukses memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah pelaksanaan lelang kejaksaan karena menembus angka di atas 90%. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan langkah pengembalian dana berskala besar ke kas negara ini guna menjawab langsung keraguan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas tata kelola barang rampasan perkara korupsi maupun tindak pidana lainnya. Dan ini adalah jawaban kepada masyarakat. Walaupun mohon izin kalau kemarin kita laksanakan setelah mencicil lapor. Tidak, kita kumpulkan bersama hari ini. Saya mencobanya, kita penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus. Ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Selain menyerahkan tumpukan uang tunai, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengumumkan keberhasilan tim BPA dalam melacak dan menyita aset properti milik terpidana Edi Tansil yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten dengan perkiraan nilai fisik mencapai puluhan miliar rupiah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Kedua negara sepakat mendukung piagam PBB. Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya peran Indonesia di kawasan ASEAN. Jerman dan Eropa terus mengamati kondisi Indo-Pasifik. ASEAN berperan dalam mengembangkan arsitektur keamanan kawasan ini. Kunjungan Presiden Republik Federal Jerman menurut Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting di tengah dinamika kondisi global yang penuh ketidakpastian. Pemirsa, Presiden Jerman mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Kunjungan ini merupakan bagian dari pertemuan bilateral antara Jerman dengan Indonesia. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta untuk melihat secara langsung praktik toleransi beragama di Indonesia. Didampingi Menteri Agama Nasruddin Umar, Steinmeier berkeliling Masjid Istiqlal. Rombongan kemudian menelusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dari terowongan sepanjang 34 meter ini, rombongan kemudian memasuki Gereja Katedral Jakarta. Di sini, Presiden Jerman mendapatkan penjelasan mengenai sejarah serta makna simbolik hubungan kedua tempat ibadah. Mereka sangat terharu melihat ini adalah suatu kota yang sangat ideal. Ada dua rumah ibadah yang sangat bersahabat ya, yang ditandai dengan adanya tunnel ya, terowongan. Itu selalu diajak ke Istiqlal, lalu dibawa ke katedral sebagai supaya para pemimpin itu merasakan simbolik ideal bangsa Indonesia untuk selalu hidup berdampingan. Itu yang paling penting menurut saya. Dari Jakarta, Givo Morisko, Seto, Anyus melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah Indonesia telah keluarkan berbagai kebijakan untuk perbaiki ekonomi Indonesia. Prasetyo juga mengajak seluruh warga Indonesia bekerja sama mengembalikan perekonomian bangsa. 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat
memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara berhasil menghimpun dana segar dari penerbitan surat utang sebesar $1,5 miliar Amerika Serikat. Obligasi global ini bahkan disebut mengalami kelebihan pesanan. Kita sudah lakukan dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Jadi oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih setelah yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia. Itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu, tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan